Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang sistem informasi pemasaran. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Hakiki, dengan NIM 4118093. Selanjutnya ada Budi Suryaningsih dengan NIM 4118100. Selanjutnya ada Mbak Aldila Yunintias dengan NIM 4118114. Langsung saja kita langsung masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu pengertian sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan persetujuan bagian pemasaran dalam sebuah perusahaan untuk memasarkan produk-produk perusahaan tersebut. Sistem informasi merupakan gabungan dari keputusan yang berkaitan dengan satu produk yang dimaksud berhubungan bagaimana memuaskan keinginan atau kebutuhan pelanggan. Produk dapat berupa fisik maupun jasa. Promosi berkaitan dengan suatu cara untuk mendorong penjualan produk, untuk memasarkan produk perusahaan yang harus dikenakan kepada masyarakat luas maupun produk baru. Yang ketiga yaitu tempat berhubungan dengan suatu cara untuk memproduksi maupun untuk mendistribusikan produk secara fisik kepada para pelanggan melalui saluran distribusi. Dan terakhir adalah harga berkaitan dengan elemen-elemen yang berkelanjutan dengan apa yang dibayar oleh para pelanggan untuk mendapatkan sebuah produk yang diinginkan. Materi selanjutnya yaitu komponen-komponen sistem informasi pemasaran. Yang pertama, komponen input pemasaran. Sistem informasi pemasaran mengumpulkan data yang menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Yang kedua, komponen modal pemasaran. Modal digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakaian sistemnya. 3. Komponen basis data pemasaran. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari database. 4. Kemungkinan output pemasaran. Tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran subsistem produk menyediakan informasi tentang produk perusahaan. Materi selanjutnya yaitu konsep pemasaran. Menurut Baru Swasta, konsep pemasaran merupakan sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomis dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen. Terdapat 5 konsep yang dapat dibeli perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pemasaran mereka, yaitu yang pertama ada konsep produksi. Konsep ini masih berlaku dan bermanfaat pada 2 situasi, yaitu apabila permintaan akan produk lebih besar dari penawarannya, dan apabila biaya produk terlalu tinggi dan perbaikan produktivitas diperlukan untuk menurunkannya. Yang kedua ada konsep produk. Dalam konsep ini, perusahaan mengasumsikan bahwa pembeli menghargai produk yang dibuat dengan baik, dan mereka dapat menilai kualitas dan kinerja suatu produk. Yang ketiga yaitu konsep penjualan. Konsep ini biasanya dilakukan pada barang yang tidak dicari, yaitu barang yang mungkin tidak terpikirkan untuk dibeli oleh konsumen, seperti ensiklopedia, tanah makam, dan yang lainnya. Dapat juga diterapkan pada barang yang baru ditawarkan ke pasar, seperti asuransi kesehatan, investasi, dan yang lainnya. Yang keempat, ada konsep pemasaran. Terdapat berbagai alasan mengapa konsep pemasaran mulai diberlakukan, yaitu karena penjualan mulai turun, pertumbuhan produk melambat, pola pembelian yang berubah, persaingan yang meningkat, serta karena biaya penjualan yang meningkat.
Yang terakhir ada konsep pemasaran berwawasan sosial. Dalam konsep ini, mengajak pemasar membangun pertimbangan sosial dan etika dalam praktek pemasaran mereka. Sistem pemasaran. Sistem pemasaran merupakan kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang, jasa, ide, orang, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dengan jasanya. Macam-macam sistem pemasaran ada 3, yaitu yang pertama sistem pemasaran dengan saluran vertikal, yang kedua sistem pemasaran dengan saluran horizontal, dan yang terakhir sistem pemasaran dengan saluran ganda. Lingkungan sebuah sistem pemasaran terdapat 3, yaitu lingkungan makro ekstern, lingkungan mikro ekstern, dan lingkungan non pemasaran intern. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, strategi pemasaran atau marketing mix merupakan sekumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Strategi pemasaran terdiri dari 4 kelompok variabel yang biasa disebut 4P, yaitu yang pertama produk. Produk merupakan suatu kombinasi dari barang dan jasa yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pasar sasaran. Elemen-elemen yang masuk di dalam strategi pemasaran produk antara lain adalah ragam produk, kualitas dari produk, desain produk, fitur, brand, kemasan produk, dan layanan. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga ialah jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk memperoleh sebuah produk. Harga merupakan satu-satunya unsur strategi pemasaran yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur-unsur yang lain menghasilkan biaya. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Tempat saluran pemasaran meliputi kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Saluran pemasaran merupakan rangkaian dari organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Yang keempat, promotion atau promosi. Promosi dapat diartikan sebagai kegiatan menyampaikan produk dan membujuk pelanggan untuk membeli produk tersebut. Segmentasi pemasaran. Menurut Kotler, segmentasi pasar merupakan suatu aktivitas membagi atau mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi homogen atau memiliki kesamaan dalam hal minat, daya beli, geografi, perilaku pembelian maupun gaya hidup. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa segmentasi memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan atau perbankan karena berbagai alasan. Yang pertama, segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya dengan membagi pasar menjadi segmen-segmen yang akan memberikan gambaran bagi perusahaan untuk menetapkan segmen mana yang akan dilayani. Selain itu, segmentasi memungkinkan perusahaan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai peta kompetisi serta menentukan posisi pasar perusahaan. Yang kedua, ada segmentasi merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi. Segmentasi yang disertai dengan pemilihan target market akan memberikan acuan dalam menentukan position. Ketiga, segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing. Dengan memandang pasar dari sudut yang unik dan cara yang berbeda dari yang dilakukan pesaing.
Dasar-dasar segmentasi pasar. Dalam hal ini membahas mengenai variabel-variabel utama untuk mengsegmentasikan pasar konsumen, yaitu faktor geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Segmentasi geografis dilakukan dengan cara membagi pasar menjadi unit-unit geografis, misalnya negara, provinsi, kabupaten, kota, dan sebagainya. Perusahaan dapat beroperasi di semua segmen, tetapi ia perlu memperhatikan perbedaan kebutuhan dan selera yang ada di masing-masing wilayah. Ada yang kedua, segmentasi demografis, yaitu yang memisahkan pasar dalam kelompok-kelompok yang didasarkan pada variabel demografis seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, pekerjaan, di mana ini merupakan dasar yang paling sering digunakan pada waktu mengelompokkan konsumen. Selanjutnya, segmentasi psikografis, di mana para konsumen dibagi menjadi kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, dan berbagai ciri kepribadian. Yang terakhir, segmentasi perilaku merupakan variabel utama dalam segmentasi pasar. Maka para konsumen dibagi menjadi beberapa kelompok menurut tingkat pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan terhadap produk tertentu. Selanjutnya ada syarat segmentasi yang efektif. Menurut Kotler, syaratnya adalah 1. Measurability atau dapat diukur. Berarti segmen pasar dapat diukur secara kuantitatif. Yang kedua ada substantiability. Berarti segmen tersebut cukup besar dan menguntungkan. Yang ketiga ada accessibility atau kemampuan untuk dijangkau. Berarti segmen tersebut harus mudah dijangkau untuk dilayani. Yang keempat ada differentiable atau dapat dibedakan. Berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu tindakan yang ditujukan oleh konsumen dalam hal mencari, menukar, menggunakan, menilai, mengatur barang atau jasa yang mereka anggap akan memuaskan kebutuhan mereka. Untuk itu, pemasar wajib memahami konsumen seperti apa yang dibutuhkan, apa seleranya, dan bagaimana konsumen mengambil keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Faktor budaya. Budaya dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling mendasar. Masing-masing budaya terdiri dari sejumlah sub-budaya yang lebih menampakkan identifikasi dan sosial khusus bagi para anggotanya. Sub-budaya mencakup kebangsaan, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis. Riset pemasaran. Riset pemasaran atau marketing research adalah salah satu kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis mulai dari perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil penelitian. Riset pemasaran dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak manajemen dalam rangka identifikasi masalah dan pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. Hasil riset pemasaran dapat dipakai untuk
perumusan strategi pemasaran dalam merebut peluang pasar. Tujuan dari riset pemasaran adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat sehingga dapat menjelaskan secara objektif kenyataannya yang ada, bebas dari pengaruh keinginan pribadi atau political basis. Riset pemasaran sebagai alat bantu manajer menghubungkan antara variabel pemasaran, konsumen, dan lingkungan. Klasifikasi riset pemasaran bisa digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama, riset untuk identifikasi masalah. Riset yang diadakan untuk mengidentifikasi masalah. Masalah ini tidak harus ada saat ini, tetapi kemungkinan besar akan muncul di masa yang akan datang. Yang kedua, riset untuk pemecahan masalah. Riset yang diadakan untuk menolong memecahkan masalah yang lebih spesifik dalam pemasaran. Dari presentasi dari kelompok kami, bagi para audien yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan melalui WA Group atau Google Classroom. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.